Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganang Pambudi Putra Pertama, peserta Latsar CPNS 2021. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Materi yang pertama yaitu manajemen ASN. Dalam manajemen ASN terdapat 3 sub materi yang akan kita pelajari, yaitu kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode etik ASN, konsep sistem merit dan pengelolaan ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN. Pegawai ASN terbagi menjadi 2, yaitu pegawai negeri sipil atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering disebut dengan P3K. Kedudukan ASN yaitu pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran seorang ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari interferensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Seorang ASN memiliki tugas sebagai berikut, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban yang diperoleh ASN adalah sebagai berikut. Kode etik ASN. Fungsi dan kode etik ASN yaitu 1. Sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun organisasi. Sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi yaitu untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, serta penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN terbagi menjadi manajemen PNS, manajemen PPK, manajemen pengelolaan JPT, dan organisasi dalam sistem informasi. Manajemen PNS dapat dilihat dari gambar sebagai berikut, mulai dari pendaftaran sampai pemberhentian pegawai. Berikut gambaran tentang manajemen P3K. Pengelolaan JPT yaitu ada 1. Pengisian JPT, 2. Pengisian JPT di instansi pusat, 3. Pengisian JPT di instansi daerah, 4. Penggantian pejabat pimpinan tinggi, 5. Pengawasan dalam proses pengisian JPT, 6. Pegawai ASN yang menjadi pejabat. Dengan organisasi dan sistem informasi yaitu sebagai berikut. Materi yang kedua yaitu pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan prima yaitu 1. Responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. 2. Membangun visi dan misi pelayanan. 3. Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. 4. Pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Unsur-unsur penting pelayanan publik yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, kepuasan penerima layanan. Kategori barang dan jasa yaitu ada barang dan jasa privat, barang dan jasa tol, barang jasa umum, atau barang jasa kolektif. Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif, berkeadilan, akuntabel, aksesibel, efektif dan efisien, mudah dan murah, tidak diskriminatif, responsif, dan transparan. Pola pikir ASN harus didasari 4 hal pokok penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara, mendukung tercapainya tujuan bernegara. Dalam layanan yang diberikan terdapat perlindungan dari pemerintah. 7 sikap pelayanan yaitu 1. Passionate, 2. Progresif, 3. Proaktif, 4. Prompt, 5. Passion, 6. Proporsional, dan yang ke-7 fungsional. Etiket dasar ASN yaitu politeness, respectful, attentive, kooperatif, tolerance, informative, self-control. Materi yang ketiga yaitu Wall of Governance. Wall of Governance adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG itu penting? Yaitu adanya faktor eksternal seperti dorongan publik, perkembangan teknologi, situasi, dan dinamika kebijakan yang kompleks. Adanya faktor internal berupa ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat adanya kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Adanya faktor keberagaman nilai, budaya, dan adat istiadat. Cara melaksanakan WOG yaitu respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. WOG berdasarkan jenis. Ada pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Manfaat yang dicapai dengan diterapkannya WOG yaitu naiknya nilai efisiensi, sharing, lingkungan kerja, desain, akuntabilitas, koherensi kebijakan, dan akan mengurangi biaya pemborosan, inkonsistensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu. Implementasi Work of Governance atau Best Practice yaitu 1. Penggunaan Office di Kementerian atau BPN. Aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam berkoordinasi, terutama dalam disposisi surat dari seksi 1 ke seksi yang lain. Dan yang kedua ada pembayaran pada loket dengan alat edisi, yang mana alat tersebut langsung terhubung oleh sistem perbankan sehingga memudahkan dalam masyarakat melakukan proses pembayaran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.